Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial mengenai PostgreSQL. Di video kali ini kita akan membahas unique constraint. Untuk memulainya saya mau mengubah tampilannya dulu ya, supaya lebih kelihatan ini Zen mode ya, lebih kelihatan lebih rapi. Nah, seperti ini. Nah, saya sudah melakukan koneksi ke database. Nah, jadi unique constraint itu kita bisa gunakan untuk membuat sebuah kolom itu menjadi datanya unik. Artinya setiap row dengan row lainnya itu tidak ada yang sama. Biasanya unique constraint ini kita gunakan untuk memvalidasi ya, supaya datanya tidak duplikat. Contohnya misalkan kolom untuk telepon, kemudian kolom untuk email itu sering kita gunakan untuk unique constraint. Oke, kita langsung contohkan aja ya supaya lebih jelas gambarannya. Kita akan buat sebuah tabel namanya tabel employee. Kita akan create tabel employee. Nah, employee ini memiliki kolom MPID. Ini saya bikin serial seperti biasa, primary key ya. Primary key, kemudian ada nama. Ini varchar 100. Kemudian saya menambahkan email. Ini varchar 50 misalkan. Nah, kita menambahkan unik bisa di sini ya, langsung membubuhkan atau inline kolom. Unik seperti ini. Ini sudah terdefinisi kolom email ini menjadi unik. Kemudian misalkan saya menambahkan telepon. Ini varchar 15 misalkan. Ini mau dibikin unik juga ya, kita tinggal menambahkan unik juga di sini seperti ini. Nah, kita tinggal jalankan run. Oh, ini salah ya. Varchar. Nah, ini kita jalankan. Nah, ini sudah berhasil. Kalau misalkan kita insert into employee. Nah, misalkan nama, email, telepon, value-nya accept, kemudian emailnya juga accept, at gmail.com misalkan seperti ini. Kemudian teleponnya 123456789. Nah, seperti ini misalkan. Kalau misalkan kita jalankan run. Nah, untuk yang pertama berhasil. Ketika kita jalankan lagi, di sini ada peringatan. Duplikat key ini. Bahwa email ini tidak boleh menggunakan data yang sama. Itu salah satu fungsi unik. Jadi sudah pasti isinya berbeda. Kalau misalkan ada yang sama itu tidak akan dimasukkan ke tabelnya. Nah, itu kalau misalkan kita membuat unik pada kolom. Nah, kita juga bisa membuat unik pada didefinisikan di luar dari inline kolom. Nah, ini kita akan drop dulu ya. Drop table employee. Nah, misalkan seperti ini. Kita drop dulu. Nah, unik ini kita akan hilangkan. Nah, kemudian kita akan definisikan di sini unik. Nah, misalkan kita gabungkan email dan telepon. Email, telepon. Nah, ini kalau misalkan kita gabungkan seperti ini maknanya tidak sendiri-sendiri. Artinya, jika keduanya sama, maka akan dibatalkan. Tetapi jika salah satunya ada yang berbeda, maka akan tetap dimasukkan. Nah, kita langsung coba ya. Nah, sudah berhasil. Nah, misalkan ini datanya kita masukkan lagi. Kita run, berhasil ya. Kalau misalkan ini kita tambahkan 0, berarti kan ini sama ya
email yang ini, tapi nomor teleponnya berbeda. Kemudian kita jalankan. Nah, ini akan tetap bisa masuk. Kalau kita select bintang from employee. Ini kita jalankan, tuh tetap masuk walaupun ini sama. Karena kita mendefinisikan uniknya ini 2 kolom, artinya kedua-duanya harus sama baru akan digagalkan. Kalau misalkan seperti ini nggak akan digagalkan. Tapi kalau misalkan ini keduanya sama, ini kan email ini sudah ada, kemudian nomor ini sudah ada, kita insert. Nah, ini baru akan muncul peringatan duplikat. Nah, itu kalau misalkan kita mendefinisikan unik langsung 2 kolom seperti ini. Nah, kalau misalkan kita ingin membuat terpisah tetapi uniknya masing-masing, tapi tidak didefinisikan inline di dalam kolom, ini juga bisa. Caranya kita drop lagi. Nah, ini kita pisahkan. Nah, seperti ini, pisahkan dengan tanda koma. Tambahkan lagi di sini unik. Di sini ganti dengan telepon. Nah, seperti ini. Kalau kita jalankan, nah ini menjadi masing-masing lagi. Kalau misalkan kita lihat, select bintang from PG constraint. Nah, misalkan ini kita definisikan aliaskan P, kita inner joinkan dengan PG class. PG class kita definisikan C on. Ini kita turunkan ya supaya lebih lebar. On C dot real OID ya. OID sama dengan OID sama dengan P dot con real ID. Nah, tambahkan where c dot real name sama dengan employee. Oke, kita coba jalankan. Nah, ini ada 2 constraint ya, email dan telepon. Ini kalau misalkan kita jalankan kayak tadi, walaupun ada salah satu yang ini berhasil, misalkan ini kita bedakan, ini akan tetap gagal karena ini masing-masing. Nah, kalau misalkan digabung, misalkan ini saya drop, kemudian ini digabung kayak tadi ya, ini constraint-nya jadi 1. Saya taruh di sini dan ini saya hapus. Kemudian saya jalankan. Nah, seperti ini. Kalau kita lihat di sini constraint-nya ini hanya ada 1, employee, email, telepon. Jadi kedua-duanya harus sama baru akan digagalkan. Kalau misalkan salah satunya beda ya akan tetap masuk. Oke, itu kalau misalkan kita menempatkan unique constraint ketika kita create table. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita ingin menambahkan unique ini pada existing table? Ini saya drop dulu ya. Ini saya drop. Nah, kemudian kita akan hilangkan dulu constraint-nya seperti ini. Ini saya jalankan. Nah, ketika kita lihat ini belum ada constraint-nya. Adanya untuk primary key aja constraint-nya ya. Untuk unique-nya ini belum ada. Nah, kita bisa tambahkan dari sini. Misalkan saya akan alter table employee. Kemudian saya akan add unique. Nah, akan seperti apa yang kita add? Kalau misalkan mau dipisah berarti kita masukkan email. Kemudian pisahkan dengan tanda koma. Add lagi unik. Ini untuk telepon. Nah, ini kalau misalkan kita mendefinisikan 2 sekaligus.
Kalau satu ya hanya sampai sini aja. Kalau digabung ya tinggal digabung di sini terpisahkan dengan tanda koma seperti tadi. Ini kita jalankan. Nah, ini sudah masuk. Ini kalau misalkan kita lihat, ini hasilnya sama dengan yang tadi. Ada email, ada telepon. Nah, ini kalau misalkan kita jalankan, fungsinya sama saja untuk mencegah duplikat data. Nah, sekarang bagaimana caranya kita untuk menghapus unique? Sama kita gunakan alter table. Kita kalau untuk menghapus gunakan drop constraint. Nah, yang mau kita hapus yang mana? Nah, kita gunakan nama ini. Kita copy misalkan ke sini. Nah, kita jalankan. Nah, ini sudah berhasil kita hapus. Kita run, ini tinggal satu, hanya email saja. Kalau mau dihapus lagi, tinggal kita masukkan lagi ke sini. Ini kita jalankan, maka uniknya sudah tidak ada. Oke, kurang lebih seperti itu. Jadi kesimpulannya, dengan menggunakan unique constraint, kita bisa menjaga kolom supaya tidak terjadi duplikat data. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.